Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprila dari kelas SI 103. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Teknologi dalam Dunia Bisnis dari Industri 1.0 hingga saat ini. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, mulai dari era industri berbasis mesin hingga era digital. Setiap fase revolusi industri tidak hanya mengubah cara produksi, tetapi juga mempengaruhi strategi bisnis, struktur organisasi, dan pola persaingan. Presentasi ini membahas bagaimana evolusi teknologi dari industri 1.0 hingga industri 4.0 membentuk dunia bisnis modern. Baik, dimulai dari industri 1.0, di sini ada mesin uap dan mekanisasi produksi. Industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Mekanisasi ini meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi serta mendorong lahirnya sistem pabrik. Dunia bisnis mulai beralih dari produksi manual ke produksi terorganisir dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya di industri 2.1.0 ada listrik, produksi massal, dan standarisasi. Pada industri 2.0, pemanfaatan listrik memungkinkan produksi massal dan standarisasi produk. Proses produksi menjadi lebih cepat, biaya per unit menurun, dan kualitas produk lebih konsisten. Dampaknya, bisnis mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan skala ekonomi secara signifikan. Pada industri 3.0, di sini ada otomatisasi dan teknologi informasi. Pada industri 3.0 menandai awal digitalisasi bisnis melalui penggunaan komputer, robot, dan teknologi informasi. Perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, konektivitas global membuka peluang kolaborasi lintas negara dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, industri 4.0, di sini ada IoT, AI, fleksibilitas, dan cyber security. Pada industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti IoT atau Internet of Things, kecerdasan buatan, dan sistem berbasis data. Bisnis menjadi lebih fleksibel dalam menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar tentunya. Namun seiring meningkatnya digitalisasi, keamanan data dan sistem menjadi perhatian utama. Selanjutnya ada dampak teknologi terhadap bisnis. Di sini ada biaya, kualitas, dan inovasi. Penerapan teknologi memberikan dampak positif bagi dunia bisnis, antara lain penghematan biaya operasional, peningkatan kualitas produk, dan percepatan inovasi. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal akan memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada tantangan dalam transformasi digital, yaitu ada SDM, budaya organisasi, dan investasi. Meskipun menawarkan banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Perusahaan perlu menyesuaikan budaya kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menyiapkan investasi yang tidak sedikit. Tantangan ini terutama dirasakan oleh usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, strategi menghadapi perubahan, yaitu analisis pasar, SDM, dan kolaborasi. Untuk menghadapi perubahan teknologi, perusahaan perlu melakukan analisis pasar secara mendalam, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi strategis. Pendekatan ini membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat dan memanfaatkan peluang inovasi. Berikut adalah studi kasus. Studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam transformasi digital memberikan pembelajaran penting. Keberhasilan biasanya ditentukan oleh visi yang jelas dan kesiapan organisasi, sementara kegagalan sering terjadi akibat resistensi perubahan dan kurangnya perencanaan. Analisis ini membantu bisnis menghindari kesalahan serupa di masa yang akan datang.
Kesimpulannya adalah masa depan bisnis dan pentingnya inovasi. Sebagai kesimpulan, teknologi merupakan faktor kunci dalam keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Pasar yang dinamis menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memahami perubahan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang mampu bertransformasi akan tetap kompetitif di era digital. Dan terakhir, ini adalah referensi yang saya cantumkan pada presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.